Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, besar kasih setiamu. Ku sujud menyembah, Yesuslah Tuhan selama-lamanya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, katakan sama-sama, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, ini doa kami. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God. Oke, selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Haleluya, Tuhan berkati ya. Ibu Yeti dan Ko Anto sudah bersama kita di pagi hari ini. Baiklah, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus, dan sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan ya. Haleluya, terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik dalam hidup kita sekalian. Terpujilah Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh luar biasa. Mari kita katakan sesaku, Yesus Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang baik selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau satu-satunya yang berkuasa di langit dan di bumi. Dan semua mata akan memandang-Mu, semua lutut bertelut, semua lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Mari katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, katakan, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus, Kau
sungguh baik, namamu indah Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembah, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu ku selalu sembah, kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amen. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Dan mari kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri akan berdoa untuk firman Tuhan ya di pagi ini. Ya, terima kasih Pak John. Ya, kita Yes. satu dalam doa. Segala kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu Bapa, karena sungguh Engkau yang memang yang layak kami naikkan pujian, Yes. karena Engkau Allah bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih Bapa, Engkau layakkan kami Tuhan, kuduskan, berkati dan ampuni kami, agar kami layak mendapat perkenanan Ya. di dalam persembahan kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan tubuh kami, jiwa Amen. kami Tuhan, kiranya Engkau layakkan Tuhan. Terima kasih. Dan kini pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Ya, Biarlah Yesus. Bapa, Engkau kiranya mau
memberkati akan Pak John yang akan Ya, menyampaikan, Yesus. dan Engkau kiranya membuka hati rohani kami, telinga rohani kami, agar ketika kami mendengar, kami boleh kiranya mendengar dengan sungguh-sungguh, dan Engkau kiranya mampukan kami untuk mempraktekannya. Berfirman ya Bapa, karena kami siap dan rindu untuk menerimanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise God. Terima kasih Bu Nina Armedi untuk doa yang sangat indah sebelum kita mendengar firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oke, selamat pagi dan selamat datang Pak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Sudah bersama dengan kita ya di pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Oke, nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan juga oleh Ibu Yeti Sulistiorini ya. Oke, selamat pagi Ko Anto, sudah bersama kita Bu Yeti. Haleluya, senang sekali kita boleh berjumpa ya. Di hari ini hari Senin, di tanggal 25 ya, tidak terasa ya, saudara-saudara. Kemarin kami baru pulang dari Surabaya, dalam perjalanan ke sana, sambil pelayanan kami juga mendoakan beberapa pasang suami istri, dan puji Tuhan, pertemuan yang sangat indah dengan sahabat-sahabat di Surabaya ya. Dan kami sempat mampir juga di rumah Margorejo Indah dan kami mengurapi, kami berdoa ya. Dan setelah itu baru kami pulang. Nah, dalam perjalanan rupanya memang waktu nggak nutut untuk sampai di rumah, jadi sudah akhirnya Zoom tetap berjalan dimulai ya. Jadi di mobil pun saya bisa memuji Tuhan seperti tadi ya, saudara-saudara, pakai musik dan ada teksnya ditampilkan, lalu juga untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Jadi sebetulnya materi yang saya ingin bahas hari ini itu harusnya adalah bagian untuk kemarin malam. Cuma karena memang waktu nggak nutut sehingga saya belum bisa menyelesaikan materi itu ya. Memang sebelumnya bagian multimedia sudah minta materi untuk ditampilkan, cuma karena kesibukan dalam pelayanan jadi nggak sempat untuk menyelesaikan. Tapi kemarin pun Tuhan kasih saya bicara tentang satu tema, kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Ada yang ingat khotbah saya kemarin? Ibu Yeti ingat? Ada 3 poin ya. Alasan kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Yang pertama, dia ingin menunjukkan kasihnya, kasih Allah kepada kita ya. Yang kedua, alasan Yesus mati di atas kayu salib karena dia ingin menggenapi setiap janji Tuhan, janji Bapa ya. Dan yang ketiga, alasan kenapa Yesus mati supaya dia menghancurkan pekerjaan iblis yang berkuasa atas maut ya. Sebab itu kabar baik buat kita sekalian bahwa kita tidak perlu takut dengan iblis ya, apalagi anak buahnya yang namanya roh-roh jahat. Kemudian apalagi ya, penguasa-penguasa di udara, penghulu di udara, roh-roh jahat di udara, nggak perlu takut. Lewat santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu nujum, nggak perlu takut saudaraku. Seorang suhu ya, dari kepercayaan non-Kristen sebelum dia menjadi anak Tuhan ya, dia cerita saudaraku, kalau dia tidak senang dengan seseorang, apalagi kalau itu orang Kristen. Nah, orang Kristen yang tidak benar-benar diisi dengan firman Tuhan, artinya kosong. Nah, orang Kristen ini dia akan cabut rohnya dan dia masukkan di dalam botol. Kemudian rohnya orang yang di dalam botol itu dia panaskan botol itu di atas api yang sedang menyala di atas kompor itu, sehingga orang yang di dalam roh di dalam botol itu, orang itu kesakitan, orang itu menjerit-jerit, dia benar-benar tersiksa sekali. Tapi dia bilang apa? Anehnya, ketika aku mau cabut roh orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang suka beribadah mencari Tuhan, yang hatinya haus dan lapar akan firman, aku mau cabut rohnya tuh kok nggak bisa tembus karena ada selaput. Ya, ada seperti yang menutupi dia sehingga nggak bisa. Dia mencoba berkali-kali nggak bisa. Nah, itulah sebabnya penting sekali saudaraku. Kita sebagai umat Tuhan, orang percaya di akhir zaman ini, kita perlu mengisi hati kita, hidup kita, roh kita dengan firman ya. Makanya bersyukur Bapak Ibu, ibadah ini setiap hari ada untuk menolong kita semua. Supaya hati kita itu tidak kosong ya. Jiwa kita juga tidak kosong. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Orang kenapa stres, depresi, frustrasi. Bahkan akhirnya yang kemarin saya sampaikan itu ada satu sindrom yang menghantui orang-orang di seantero dunia ini.
Itu yang paling khususnya nyata-nyata itu di Jepang. Orang kalau sudah dalam keadaan satu titik sudah mentok, dia hanya ingin satu, mati, bunuh diri. Bukan karena dia kekurangan uang, bukan karena hartanya habis, bukan karena bangkrut, bukan karena dia mengalami hal yang buruk. Tapi di dalam dirinya ada kekosongan, saudaraku. Ya, harta sudah dia punya, karir yang bagus, jabatan, kedudukan, uang yang banyak, tapi dia merasa ada yang kurang. Ada sesuatu yang hilang dari hidupnya dan dia tidak tahu jawabannya. Nah, rupanya saudara semua kita tahu jawabannya. Yesus adalah jawaban itu, ya. Dengan firman yang kita dengar, dengan Roh Kudus yang kita terima memenuhi hati dan hidup kita ini, memenuhi roh kita ini, hati kita, jiwa kita tenang. Meskipun siapa bilang kita nggak ada masalah, kita ini banyak masalah, kita banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak hal yang terjadi suatu dan akan terjadi apa yang akan kita hadapi di waktu-waktu akan datang. Tapi satu hal yang saya beritahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Cuma kita harus tahu caranya. Supaya apa? Tempat hati di mana kita punya ini jangan sampai kosong. Kalau itu sampai kosong, maka itu cepat-cepatan. Siapa yang duluan menempati tempat itu, suatu. Kalau ternyata Tuhan yang didahulukan, kita cepat-cepat cari firman, cepat-cepat intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan firman, maka itu memenuhi hati kita. Ketika setan mau masuk, roh jahat mau masuk, nggak bisa, karena sudah ada yang menghuni lebih dulu. Ya, nah rusa itu pagi-pagi dia bangun yang ada di benak dia. Yang ada di pikiran dia ingat yang pertama-tama air sungai. Dan itulah sebabnya pagi-pagi dia cepat-cepatan. Dia lari secepatnya untuk apa? Menemukan sungai dan dia cemplungkan diri dalam air sungai itu. Ketika dicemplungkan diri dalam air sungai itu, maka bau badan rusa ini sukar terdeteksi oleh binatang pemangsa, apakah itu harimau, singa, macan tutul yang bisa memangsa rusa. Makanya rusa cepat-cepat waktu pagi-pagi dia ingat di pikirannya adalah air sungai. Untuk dia di sana dia bisa tenggelamkan diri, benamkan diri sehingga hanya moncongnya saja, hidungnya saja yang ada di atas permukaan air, ya. Sementara badan, tangan, kaki itu ditenggelamkan dalam air. Sehingga itu dia tidak bisa ya dimangsa oleh binatang pemangsa lainnya. Jadi rusa begitu, pagi-pagi yang diingat adalah air sungai. Nah, kalau dia tidak cepat-cepat lari ke air sungai, maka binatang pemangsa akan segera menemukan dia dan dia akan diterkam mati, konyol di situ. Nah, ini gambaran kita, Bapak Ibu. Kita dengan Tuhan. Tuhan itu, saudaraku, air sungai itu gambaran pribadi Tuhan. Saudara, kita butuh Tuhan dalam hidup ini, kita ingin pergi ke sungainya Tuhan. Jadi kita cepat-cepatan. Kalau kita cepat sampai ke sana, kita aman dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau kita terlambat bangun, masalah itu sudah menumpuk, persoalan sudah menumpuk, ya, beban penderitaan, belum lagi ada serangan-serangan dari roh jahat. Jadi makanya kita bersyukur, saudara. Ini pagi-pagi Tuhan melatih kita, ya. Satu sisi ini kita juga sekolah di kaki Tuhan. Jadi ini kita sebagai murid Tuhan, ya. Jadi kita ini ada di dalam akademi, ya, akademi yang bernama kaki Tuhan. Jadi kita sekolah di kaki Tuhan, seperti Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan firman, ya. Sebagaimana yang sudah didoakan tadi oleh Ibu Nina Armedi. Haleluya. Tuhan berkati Ibu Nina. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Dan nanti Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkannya ayat-ayat firman buat kita semua. Haleluya. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, ya. Dia sungguh baik, amat baik, teramat baik dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Oh, praise God. Oke, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, ya. Dulu kalau ibadah pagi seperti ini, aduh, bagi saya itu berat sekali. Dan itu bagi saya tuh satu pergumulan, ya. Karena memang saya belum terlatih. Saya ingat pada waktu itu teman satu kampus dengan saya, teman seperjuangan, ya. Dia bilang, nanti besok pagi kita doa bersama, ya. Saya dalam hati iya, tapi iya itu nggak ikhlas. Iya itu antara iya dan tidak, berat hati suatu. Apa bisa nggak? Ternyata dia sudah bangun dan ketika dia bangunkan saya ngomel, saya marah-marah, saya menggerutu suatu.
Namun Bapak Ibu sekalian, setelah saya lihat bagaimana Tuhan pakai dia dalam pelayanan ya, dan akhirnya saya bilang, oke, kamu doakan saya supaya saya juga bisa melakukan hal yang sama. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, ternyata saudara saya bisa melakukan hal tersebut. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau hamba Tuhan di Korea, pendeta David Yonggi-cho atau Paul Yonggi-cho, selamat datang Bu Weli, dia bisa berdoa 1 hari 5 jam. Pendeta Benny Hinn di Amerika berdoa 1 hari 8 jam. Tuhan beri saya kekuatan supaya saya bisa berdoa 1 hari 5 jam. Oh, waktu saya jadi mahasiswa itu, saudara-saudara, teman-teman semua pada tidur, ya, karena besok pagi kuliah. Tapi saya ambil waktu persis jam 12 malam, saya mulai ambil waktu berdoa, memuji, menyembah, mulai baca firman Tuhan. Sampai gak terasa jam 5 pagi, oh hati saya lega sekali, saya puas. Karena saya sudah melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan. Nah, saya lihat selama saya kuliah itu, luar biasa penyertaan Tuhan. Semua yang menjadi keperluan, kebutuhan saya, Tuhan sediakan, saudaraku. Itulah sebabnya Alkitab berkata, orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan dalam hidupnya. Ya. Dan pada waktu, saudara kasih Tuhan, pada waktu itu, saya dikasih kesempatan oleh Tuhan, mengajar di sekolah kepolisian, di Brimob ya. Itu ada sekitar 1.000 siswa, saudaraku, dari seluruh Indonesia. Dan kami di sana mengajar, saudaraku. Wow, mereka semangat sekali. Saya bilang, satu hari di antara kalian ada yang menjadi pimpinan. Apakah dia seorang Kapolres atau Kapolda, atau mungkin satu hari engkau jadi Kapolri. Wow, mereka semangat, Bapak Ibu. Ya, itu di Watu Kosek, ya, daerah Sidoarjo. Saudara kasih Tuhan, saya bersyukur sekali. Dan pada waktu itu lagi marak-maraknya, ya, banjir Lapindo itu, saudaraku, ya, karena muncul kasus Lapindo ini mengakibatkan orang-orang di Sidoarjo itu banyak rumah warga yang tenggelam, dan kami pergi ke sana menerobos, ya, itu barisan jalan yang lagi dibanjiri itu. Dan puji Tuhan, saudaraku, kami bisa melakukan dengan baik. Dan ketika pulang dari ngajar di Watu Kosek sampai di Pondok Chandra, mulai kami doa, saudaraku, jam 8 malam. Mulai jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi, saudaraku. Waktu saya mulai ambil doa dari jam 8 malam, 1 jam, sampai jam 9, kemudian 2 jam, sampai jam 10, terus. Adik saya lihat sudah jam 12, dia tanya, ini istirahat, nggak tidur? Saya bilang, nggak, saya lagi menikmati hadirat Tuhan. Saya ingat pada waktu itu Tuhan kasih saya satu lagu, ya, saya tulis, datang dari sorga urapan yang baru, ya. Datang dari sorga, urapan yang baru, penuhi hatiku ini dengan Roh Kudus. Saya nyanyikan lagu itu, satu lagu itu, tapi dia bawa saya terus menikmati hadirat Tuhan sampai jam 4 pagi, saudaraku, ya. Nah, dari situ Tuhan mulai kirimkan teman-teman yang lain yang dalam pergumulan, persoalan, mereka datang, mulai berkumpul, dan kita adakan doa malam sampai pagi. Jadi kami bagi ada 3 sesi, ya. Sesi pertama jam 8 sampai jam 10. Break sebentar, lanjut lagi jam 10 sampai dengan jam 12, itu sesi kedua. Break lagi sebentar, langsung lanjut lagi sesi 3, jam 12 sampai jam 4 pagi. Wow. Dan salah satu di antara mereka, ya, itu luar biasa. Saya lihat itu mereka yang dulu belum punya karunia bahasa roh, sekarang mereka punya karunia bahasa roh. Dulu mereka nggak punya karunia bernubuat, sekarang bisa bernubuat, ya. Luar biasa. Bahkan yang masih malu-malu untuk berdoa, mereka akhirnya mulai punya keberanian untuk berdoa. Ya, mereka yang tadinya masih malu-malu untuk memimpin pujian sebagai worship leader, sekarang punya keberanian untuk memimpin sebagai worship leader. Saya bersyukur sekali. Jadi biasanya kalau saya pergi pelayanan, mereka biasa ikut saya pelayanan, ya. Puji Tuhan, sampai pandemi itu datang, kami tidak bisa ibadah tatap muka, makanya ada ibadah Zoom online ini, saudara-saudaraku, ya. Jadi kita bersyukur sekali, ibadah Zoom online dulu kita ibadahnya hari Minggu, hari Rabu, dan hari Jumat. Tapi sejak pada satu hari kami mendoakan besan dari Ibu Nini Herawati karena dia dipanggil Tuhan, dan anak dan menantunya mereka pergi ke kota Banyuwangi. Nah, di sana ada berbagai macam, mereka menghadapi serangan-serangan, dan mereka telepon saya minta didoakan. Dan pada waktu kami mengadakan peperangan rohani, nah disitulah kami ambil keputusan, udah ibadah Zoom gak cuma 1 minggu 3 kali. Hari Minggu, hari
Rabu dan hari Jumat, setiap hari. Nah, setiap hari dulu itu malam, sekarang kita lanjut pagi lagi. Wow, itu membuat saya tuh lebih tertantang, Bapak Ibu. Tapi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan taruh ada satu passion, ada satu hasrat, ada satu gairah untuk terus menemukan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dan puji Tuhan, dari situlah Tuhan mulai buka bagi saya ada banyak understanding. Saya sudah tulis buku, ada sekitar 18 judul buku. Ya, suatu hari Bapak Ibu ada banyak orang akan cari buku-buku ini. Dan inilah yang saya tulis, tema kita sepanjang tahun ini adalah buku yang ke-18 ini ya, yaitu Everlasting Glory atau kemuliaan Allah ya. Dan sedang bicara tentang kemuliaan Allah, saudaraku. Nah, teman-teman yang ikut, Bapak Ibu sekalian, mereka selalu mencatat ya. Bu Weli juga sudah ikut sekian tahun, Pak Lukas, kemudian teman-teman yang ada Ibu Nina, lalu Ibu Yeti dan juga Ko Anto ya. Bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ini khotbah-khotbah pengajaran ini satu hari mereka akan cari, saudara ya. Dan saya tahu bahwa ini akan nanti jadi produk digital. Dan ini selaku ada salah satu percetakan nasional yang punya orang Kristen juga. Dia punya seorang jurnalis, telepon saya bilang, Pak, Bapak punya rekaman khotbah, buku-buku Bapak kami mau cetak untuk nanti bisa memberkati hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Saudara, maka itu saudara, pada waktu kami banyak persoalan pergumulan, Tuhan bawa saya lebih dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Dan dari situ keintiman dengan Tuhan, Tuhan sudah berikan saya, ada lagu-lagu yang saya tulis, ada sekitar 300 lebih, saudaraku ya. Salah satu lagu yang saya tulis yaitu Ada Mujizat Setiap Hari. Nah, saya ingat pada waktu itu ada seorang teman, saudaraku ya, satu pendeta, yang satu jemaat. Nah, ini teman pendeta, dia lagi waktu itu pulang liburan ke Ambon. Dia naik pesawat, di atas sana Bapak Ibu terjadi goncangan, lalu mesin pesawat mati. Penumpang semua pada panik, saudaraku. Mereka ketakutan, mereka histeris karena mereka tahu pesawat ini sudah mati mesinnya, pesawat jatuh. Dan mereka tahu mereka akan bakal mati. Dalam keadaan mereka panik. Masing-masing panggil nama Allah mereka, saudaraku. Entah Allahnya namanya siapa. Lalu si pendeta yang ingat lagu yang saya tulis ini, Ada Mujizat Setiap Hari, tiba-tiba dia berdiri dan dia nyanyikan lagu itu. Ada mujizat setiap hari, ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia, beri pertolongan, ku hidup menyembahmu. Jadi setiap lagu yang saya tulis itu menceritakan tentang Yesus Tuhan, dan hidup kita hanya untuk menyembah. Masalah berkat, mujizat, kesembuhan itu bonus ya. Jadi itu Bapak Ibu. Lagu-lagu saya selalu cirinya ke sana, ya, bercerita tentang kita hidup itu menyembah Tuhan. Tiba-tiba waktu dia nyanyikan lagu itu, nggak lama mesin pesawat bisa hidup lagi dan pesawat bisa terbang dan akhirnya landing ke tempat tujuan di Ambon ya. Mereka senang sekali, mereka selamat. Yang kedua, kesaksian juga dari seorang jemaat pada waktu itu dia terbang dari Jakarta ke Surabaya, naik pesawat juga. Tahu-tahu ada masalah di atas, saudaraku. Mesin pesawat mati lagi. Pesawat dalam keadaan jatuh. Penumpang semua sudah ketakutan, mereka pikir mereka bakal mati. Dan tiba-tiba jemaat ini dia ingat lagu yang saya tulis. Dia nyanyi, Ada Mujizat Setiap Hari. Saudara-saudara, tiba-tiba nggak lama itu mesin pesawat hidup dan dia bisa terbang, akhirnya landing di Bandara Juanda Surabaya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan ajaib ya. Nah, dari situ dia undang saya pergi ke Momere untuk melayani di sana, selaku ya. Dan terjadi pemulihan ketika saya nginap di hotel di mana mereka bawa saya ke situ. Ada beberapa keluarga mereka datang dan saya bicara nggak lama langsung Tuhan jamah hati suaminya, jamah hati istrinya, jamah hati anaknya, dan mereka langsung boleh berpelukan, mereka nangis di situ ya. Setelah itu mereka antar saya pergi lagi untuk melayani Pak Bupati. Sudah tunggu saya dengan keluarganya, dengan kolega-koleganya. Saya datang ketika saya bicara lagi, Roh Kudus turun lawat mereka. Dilawat semua, saudaraku. Dan setelah itu baru saya dijamu makan, setelah itu baru diantar pulang ke hotel. Sampai di hotel sudah ada 16 preman. Itu badan besar, kekar-kekar, saudaraku. Mereka tunggu saya di hotel, minta didoakan lagi ya. Saya bisa melayani mereka seorang diri sampai jam 4 pagi, saudaraku. Mereka pulang dan saya istirahat. Istirahat nggak lama, tiba-tiba saya bangun pagi, saya mandi, sarapan, kemudian itu sudah ada lagi orang datang lagi minta didoakan di hotel, saudaraku ya. Ada polisi dan pengacara juga. Tuhan lawat mereka di hotel itu.
Nah, waktu saya mau berangkat pulang ke Surabaya, mau keluar dari hotel, ini sudah ada lagi. Soal dukun bersama dengan ini yang paranormal dengan kakaknya datang. 3 kali dihalang-halangi oleh roh jahat, setan menghambat mereka untuk datang ketemu saya. Ban sepeda motornya itu gembos sampai mereka harus ditambah lagi 3 kali bannya itu. Akhirnya datang di hotel dan saya doakan dia, Roh Kudus lawat, terjadi urapan juga di situ ya. Bapak Ibu, saya lihat benar-benar kalau kita punya satu passion, hasrat kita intim dengan Tuhan, wow dahsyat. Tuhan bawa kita kepada orang-orang kunci dan itu yang kita sedang doakan di dalam doa profetik ini. Amin ya. Oke, kesaksian saya sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut lagi ya untuk berikutnya. Oke, Pak Lukas tentunya sudah siap ya. Haleluya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan memang saya suka sekali di dalam setiap kali kebaktian-kebaktian yang kita adakan, itu penting pengurapan Roh Kudus ya. Alkitab berkata pengurapan itu yang membuat kita bisa mengerti tentang apa yang menjadi rahasia firman. Itu pengurapan Roh Kudus. Tanpa pengurapan Roh Kudus, saya tidak akan pernah bisa mengerti akan rahasia-rahasia firman itu. Dan pengurapan ini bukan cuma mengajar kita untuk kita jadi paham, jadi ngerti. Tapi pengurapan ini akan memberikan kita kuasa untuk apa? Menang atas segala roh jahat ya. Dan kuasa itu Tuhan berikan kepada kita pada saat kita dalam pengurapan Roh Kudus. Dan pengurapan Roh Kudus ini luar biasa. Dia memberikan kita itu kelegaan ya, sehingga hati kita damai, hati kita itu tenang, saudaraku. Nah, itu dia Bapak Ibu. Karena itu penting sekali ya, Bapak Ibu, nanti tanggal 30 doakan nanti dalam acara tersebut kita butuh pengurapan Roh Kudus ya. Jadi teman-teman yang rindu sekali mendapatkan impartasi pengurapan Roh Kudus, cepat-cepatan ya. Maju lebih dulu sehingga ketika pengurapan itu datang, kita punya frekuensi yang sama, Bapak Ibu sekalian, kita punya vibrasi yang sama. Wow, Anda dapat sama seperti apa yang Tuhan berikan kepada saya, itu mengalir juga pada saudara-saudara sekalian ya. Bagi teman-teman yang di luar Pulau Jawa, bahkan di luar negeri, bisa ikut lewat saluran Zoom ya. Kita akan buka Zoom supaya Bapak Ibu juga bisa menyaksikan di situ ya. Oke, baik saudara, kita akan lihat ya sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam identitas ilahi ya. Identitas ilahi, saudaraku. Nah, identitas itu bicara tentang jati diri, saudaraku ya. Ini penting dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara, jati diri bukan sekedar jati diri secara jasmani, tapi jati diri ilahi. Itu kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan ya. Itu penting sekali. Oke. Dan kita akan lihat hari ini, saudaraku, firman yang akan saya sampaikan masih terambil di dalam Roma pasal 2 ya. Kita ambil 3 ayat ya, supaya kita bisa memahami secara berurutan, saudaraku. Tadi saya dapat sesuatu juga, wow, luar biasa. Nah, kita akan lihat dulu nats pembimbing kita ya, saudara-saudara. Nats Alkitab kita terambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Nanti saya akan tampilkan ya bagi saudara-saudara sekalian. Oke. Ya, kita akan lihat saudara-saudaraku dalam Efesus pasal 2 ayat ke-10. Haleluya. Pagi ini kita sudah tiba di seri pengajaran yang ke-201 ya. Saudara-saudara. Oke, kita akan lihat dulu sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dengan tema yaitu kemuliaan Allah dalam identitas ilahi. Nah, kita lihat identitas ilahi yang dimaksud itu apa? Kita lihat dulu dalam Efesus pasal 2 di ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapa yang mau? Bukan saudara yang mau, bukan saya yang mau, Tuhan yang mau ya. Ia mau, yaitu Tuhan mau. Kita hidup di dalamnya. Di dalam apa, saudaraku? Di dalam kita sebagai buatan Allah ya. Tadi saya sementara merenungkan apa artinya ya, kenapa Tuhan mau kita ini sebagai buatan Allah dan apa tujuannya, apa saudaraku manfaatnya kalau kita menjadi buatan Allah ini ya. Nanti ada pertemuan yang lain saya akan bahas itu ya saudaraku ya. Saya mencatat ada 10 alasan
kenapa Tuhan mau kita sebagai buatan Allah ini, ya. Oke, kita akan lihat saudaraku ya. Dapat kita pelajari di dalam Roma ya. Kita lihat dulu bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan ya dalam identitas ilahi. Identitas ilahi orang percaya yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Bilang diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau kita ini buatan Allah, Tuhan ciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik ya. Salah satu pekerjaan baik itu apa? Kita ambil bagian dalam pelayanan. Ya baik yang mengambil bagian sebagai host, yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman, ini pekerjaan baik. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang belum ambil bagian pun, saudara-saudaraku, ya saudara bisa hadir ini Anda sudah melakukan pekerjaan baik ya. Saudaraku yang juga berdoa sebelum firman Tuhan dan berdoa setelah firman Tuhan juga pekerjaan baik ya. Anda kirim WA, undang orang-orang lain, teman-teman yang lain yang mungkin dalam kesusahan, dalam pergumulan, beban berat, dalam keadaan stres. Nah, Anda ingin untuk apa? Dia bisa mendengar firman supaya hati yang susah tidak susah lagi, hati yang sedih tidak sedih lagi, hati yang dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut, khawatir, tidak bingung, tidak khawatir, tidak takut lagi. Karena apa? Anda melakukan pekerjaan baik dengan apa? Anda undang dia ikut ibadah Zoom seperti ini ya. Untuk melakukan pekerjaan yang baik ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik ini, perbuatan baik. Katakan amin ya. Saudara termasuk mengunjungi orang, mendoakan orang, itu pekerjaan baik saudaraku. Oke, kita lihat saudaraku, ini terdapat dalam Roma pasal 2 ayat 16 sampai dengan 18 ya. Nah, dari ayat-ayat ini akan sangat menggembirakan kita sekalian. Kenapa? Menggembirakan kita sekalian, membuat hati kita bahagia, hati kita tenang. Karena dari ayat-ayat tadi, dalam Roma pasal 2 tadi, saudaraku ya, kita akan dapati ini ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam identitas ilahi. Ya. Mari kita lihat siapakah dia. Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang pertama, dia memiliki semangat. Semangat apa, saudaraku? Semangat memberitakan Injil Kristus. Kapan? Pada hari Tuhan akan menampakkan dirinya. Ya, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kita lihat ya, dalam Roma pasal 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik. Hal itu akan nampak kapan? Pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Jadi yang pertama untuk memberitakan Injil itu dibutuhkan semangat, ya, memiliki semangat beritakan Injil. Saya kalau nggak punya semangat beritakan Injil, mungkin ibadah Zoom ini tidak bisa berlangsung ya saudara-saudaraku. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu dalam segala keadaan tetap semangat saudara-saudaraku. Ya, dalam segala keadaan siap atau tidak siap beritakan Injil saudaraku. Nah ini penting. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam identitas ilahi itu ciri yang pertama dia punya semangat. Ya, pertanyaannya begini. Apakah benar ada kemuliaan Allah di dalam identitas ilahi? Jawabannya ada, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya identitas ilahi? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya pasti tidak ada. Suatu kemuliaan Allah itu nyata kepada orang-orang yang punya identitas ilahi. Orang yang mengerti jati dirinya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Maka ciri yang pertama, dia memiliki semangat, saudaraku. Nah, Tuhan mau dalam hidup ini engkau punya semangat, ya. Jangan sampai engkau patah semangat, saudaraku. Karena saya suka ayat ini, Amsal 18 ayat yang ke-14. Kalau orang tanya ayat favorit saya itu apa? Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, ini dia. Ada semangat yang up ke atas, itu orang yang bersemangat, orang yang optimis, orang yang positif. Orang yang punya pengharapan, ya, orang yang mengerti bahwa Tuhan berkuasa dan sanggup menolong kita. Tapi ingat ada semangat yang kedua, yaitu semangat yang down ke bawah, yaitu orang yang gampang patah semangat, orang yang pesimis, orang yang apatis,
Orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi, ya nasib, memanglah begini. Saudara, orang yang kalau nggak punya semangat, jangan pernah harap ada mujizat, ada pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ya, Tuhan beri pertolongan kepada orang-orang yang punya semangat, saudara. Nah itu, saudara, ketika engkau punya semangat seperti inilah, kau bisa melewati semua persoalanmu satu persatu, engkau lewati dengan baik, ya. Engkau tidak mudah jadi orang yang stres, depresi, bahkan frustrasi, saudara. Bahkan yang paling fatal yaitu crazy. You know crazy? Crazy itu jam 8 lewat 15 menit sudah miring, saudara. Gak ada angin, gak ada hujan, ketawa sendiri. Nah ini penting. Dalam hidup ini kita perlu punya semangat, ya. Saudara-saudara, ini penting, saudara. Itu semangat untuk apa? Beritakan Injil. Saudara, kasih Tuhan, kalau orang dunia mereka punya semangat, saudaraku, untuk melakukan apa yang mereka mau. Nah, kita ini, Tuhan ingin kita melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu semangat beritakan Injil. Kalau beritakan Injil itu kan, Pak, itu kan tugasnya pendeta, itu tugasnya pemimpin rohani, itu tugasnya seorang pelayan Tuhan. Siapa bilang, saudaraku? Memberitakan Injil adalah tugas semua kita orang percaya. Sejak engkau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Rajamu, maka Bapak Ibu sekalian, ya, kita diberikan wewenang, diberikan hak istimewa untuk apa? Memberitakan Injil. Ya, bukan tugas pendeta, bukan tugas hamba Tuhan atau seorang pemimpin rohani, tugas kita semua. Pak, aku nggak pandai ngomong, Pak. Aku nggak fasih lidah, Pak. Aku grogi, aku gagap. Jangan takut, yang buat lidah ini adalah Tuhan. Ya, saya juga dulu seperti itu. Grogi, gagap, takut. Tapi dengan saya ketika mencari Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada keberanian, ya. Jangankan berkhotbah. Dulu disuruh berdoa saja, saudaraku. Saya ketar-ketir, ketakutan. Saya kadang-kadang beralasan pergi ke kamar kecil. Saya sengaja tunggu agak lama, saya sudah tahu, oh ini doanya sudah selesai, baru saya masuk. Jadi saya nggak disuruh, nggak ditunjuk untuk berdoa. Karena dulu saya belum mengerti, saya belum mengalami ya pengurapan Roh Kudus. Setelah saya mengalami pengurapan Roh Kudus, makanya beda, saudaraku, ya. Percaya diri, saudaraku, ya. Jadi dalam segala keadaan, mau khotbah di depan 100 orang, 1000 orang, 5000 orang, sudah terbiasa. Jadi orang bilang apa? Bisa karena Allah biasa, ya. Orang sudah biasa tuh karena memang sudah terlatih. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya kita bersyukur ibadah-ibadah seperti ini tanpa Anda sadari Tuhan sedang melatih kita semua, ya. Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lihat poin yang kedua sekarang. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam identitas ilahi? Mari kita lihat. Ciri yang kedua, setelah dia memiliki semangat, ini dia. Yang kedua, dia menyadari. Menyadari bagaimana? Dia menyadari status dirinya itu dengan sebutan, ya, sebutan dirinya orang Yahudi yang bersandar pada firman. Orang Yahudi bersandar pada Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Itu penting. Mari kita lihat, ya. Dalam Roma pasal 2 ayat 17. Roma 2 ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar pada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Amin. Amin. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang siapa? Orang Yahudi. Nah, secara jasmani kita ini bukan orang Yahudi. Kita orang Indonesia, betul ya? Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam diri kita itu ada firman. Orang Yahudi bersandar pada firman, pada Taurat Tuhan. Kitab Musa, kitab suci, ya, kitab Taurat mereka, yaitu firman Tuhan. Nah, kita juga punya Alkitab. Kita punya firman Tuhan. Jadi kita menyadari dulu, saudara. Ya, ini orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam, saudara, identitas ilahi itu dia menyadari status dirinya itu dengan sebutan. Sebutannya apa, saudaraku? Orang Yahudi. Orang Yahudi secara rohani, ya, saudaraku, yang bersandar pada firman Tuhan. Sampai di sini jelas Bapak Ibu sekalian, ya. Ada keyahudian, saudaraku. Artinya orang Yahudi itu orang yang benar-benar dia mencintai Tuhan Allah, dia beribadah, dia bersandar pada firman Tuhan. Nah, itu kita semua seperti itu, ya. Itu adalah identitas ilahi kita. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, kemuliaan Allah dalam identitas ilahi. Mari kita lihat yang ketiga ini. Setelah ini apa? Yang ketiga, dia mengetahui, ya, saudaraku. Yang pertama tadi, dia memiliki semangat. Yang kedua, dia mengerti identitas ilahi, saudaraku, status dirinya. Yang ketiga, dia mengetahui dengan benar. Dengan benar akan apa? Akan kehendak Tuhan yang diajarkan dalam firman Tuhan. Kita lihat, ya, Roma pasal 2 ayat 18. Roma 2 ayat 18. Dan tahu akan kehendaknya
dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Amin. Amin. Dan tahu akan kehendaknya. Ada banyak orang Kristen, banyak umat Tuhan, mereka tidak tahu kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, mereka tidak, saudaraku, belajar akan firman. Mereka malas sekali untuk baca firman, makanya mereka nggak tahu akan kehendak Tuhan. Saudara tahu kehendak Tuhan di mana? Itu di dalam firman. Saudaraku, engkau bisa tahu kehendak Tuhan dan tidaknya itu tahu dari mana? Dari firman. Firman yang kau dengar, firman yang engkau ingat, firman yang kau pelajari, yang kau simpan dalam hati, engkau tahu, oh ini kehendak Tuhan. Ketika engkau disakiti, setan bilang, ayo balas, balas. Tapi saudara bilang, oh kehendak Tuhan, jangan balas kejahatan dan kejahatan. Amin, saudaraku. Kau bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hatimu. Haleluya, saudaraku. Tapi orang yang tidak tahu firman, tidak tahu kehendak Tuhan, dia akan balas, saudaraku, orang menyakiti dia. Nah, itulah beda dengan orang yang punya identitas ilahi dan yang tidak. Ya, sampai sini paham Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Dari orang yang mengerti kehendak kemuliaan Allah dalam identitas ilahi. Yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia diluputkan. Kapan? Diluputkan saat dia menghadapi penghakiman Kristus. Wow, Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan menghakimi semua orang. Nah, kita semua ada di mana? Kita diluputkan, artinya kita tidak dihakimi. Ya, itu kabar baik luar biasa. Tapi kalau orang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam identitas ilahi, dia balas kejahatan dan kejahatan. Oh, dia akan dihakimi oleh Kristus. Kita lihat ya, Roma pasal 2 ayat yang ke-16. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Siapa yang bisa mengetahui sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia? Suami nggak tahu apa yang tersembunyi dalam hati istrinya. Sebaliknya istri nggak tahu apa yang tersembunyi dalam hati suaminya. Anak nggak tahu apa yang ada dalam hati orang tuanya. Orang tua nggak tahu apa yang ada dalam hati anaknya. Orang-orang terdekat sekitarmu tidak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang itu suatu melakukan yang benar, dia tetap setia dengan firman, maka dia diluputkan dari penghakiman Kristus. Tapi kalau orang tidak mengerti identitas ilahinya, maka ketika hidup dalam kejahatan dan dosa, dia akan menghadapi penghakiman Kristus. Mengerikan ya. Orang di sana minta, Tuhan ampun, ampun, ampun. Aku mau bertobat, telat. Ampun, ampun Tuhan, aku mau buka rumah untuk kebaktian, telat. Ampun, ampun Tuhan, ampun. Aku mau cari jiwa, ajak orang datang beribadah, telat. Tuhan ampun, ampun, ampun Tuhan, ampun. Aku mau berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, telat, saudaraku. Sudah terlambat ya. Mumpung masih hidup, masih ada nafas, masih ada kesempatan kita di bumi, ini kesempatan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan ya. Haleluya, amin ya, supaya kita luput dari penghakiman Kristus, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, saudaraku. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia telah memiliki pandangan yang benar ya, bukan pandangan yang salah. Pandangan yang benar itu apa? Dia bermegah di dalam Allah. Mari kita lihat ya. Dalam Roma 2 ayat 17. Roma 2 ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah. Amin. Bermegah dalam Allah, bukan di luar Allah. Orang di luar sana tidak mengerti identitas ilahi. Dia bermegah, oh aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya uang, aku punya harta, aku punya itu ini. Dia bermegah karena itu. Orang tidak mengerti identitas ilahi. Tapi kalau orang punya identitas ilahi, meskipun diberkati, keuangan, harta benda, harta duniawi, harta materi, dia hanya bermegah di dalam Allah, bukan dengan hal-hal yang materi. Katakan amin ya. Hal yang materi itu sifatnya sementara, suatu. Ya, harta dunyo piro lawase ya, eling-eling manungso bakal mati ya. Orang mati tidak bawa harta. Soal lihat apa yang kekal di bumi tidak ada. Besi kena hujan panas berkarat hancur. Kayu kena hujan panas lapuk patah hancur juga ya. Kaca kena benturan pecah hancur juga. Plastik kena api panas meleleh habis juga, saudaraku. Kertas kena koyakan sobek hancur juga, saudaraku. Manusia juga akan mati. Apa yang kekal? Nggak ada yang kekal, saudaraku. Jadi kita waktu suatu hari mati tidak bawa harta dunia ini, saudaraku.
Kita akan pulang menghadap Tuhan, ya. Lalu harta kita siapa? Sudah semua itu kita tinggalkan. Ayub berkata, aku datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita mengerti identitas ilahi, Tuhan kasih kita harta, berapapun yang kita punya, kita tahu menggunakan itu untuk kerajaan Allah, kepentingan kerajaan Allah, demi keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Demi memperlebar luaskan kerajaan Allah di muka bumi. Itu orang yang mengerti identitas ilahi. Saya berdoa supaya saudara-saudara semua diberkati Tuhan. Ketika engkau diberkati, engkau tahu tujuan Tuhan berkati engkau untuk apa? Untuk engkau pakai harta itu mensupport pekerjaan Tuhan. Supaya ada banyak orang bisa diselamatkan, ya. Kemarin kami ke Surabaya, dalam pelayanan kami mendoakan ada 2 pasang suami istri, saudaraku. Dan setelah itu kami pulang, Bapak Ibu sekalian, capek, saudaraku, ya. Ngantuk sampai saya minum kopi 2 kali, saudaraku. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, saudaraku. Tapi enjoy, lakukan semuanya itu, saudaraku, ya, dengan segenap hati. Yang ketiga, mari kita lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Itu orang yang punya identitas ilahi. Dia bisa bedakan, oh ini yang baik, ini yang tidak baik, ya. Tapi kalau orang tidak punya identitas ilahi itu, dia tidak bisa bedakan, saudaraku. Dia lihat semuanya sama, saudaraku, ya. Beda, kita bisa membedakan mana itu kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna, ya. Amin. Itu karena apa? Kita mengerti identitas ilahi kita, ya, sebagai orang percaya. Haleluya. Oke, saya akan tampilkan Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ini sedikit terganggu, tapi tidak apa-apa. Kita bersyukur saja. Haleluya. Jadi ini saya cepat-cepatan ini. Ketika notifikasi video-video masuk, saya cepat-cepat hapus. Jadi saya tidak bisa lihat video-video yang dikirim dari grup-grup WA mana, saya langsung cepat-cepat hapus, saudaraku. Karena kalau tidak nanti dia mengganggu, ya. Mau tampil putus lagi karena banyak yang masuk jadi berat, ya. Oke, kita lihat yang ketiga, ya, saudara. Ini dia orang percaya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku? Tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kita lihat, ya. Roma pasal 2 ayat 18. Roma 2 ayat 18. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Amin. Amin. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam identitas ilahi itu, dia bisa bedakan, oh ini yang baik dan ini yang tidak baik. Artinya apa? Mata rohnya itu terbuka. Tapi kalau orang matanya tertutup, saku, nyanyian orang buta begini. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, karena dia nggak lihat. Yang dia lihat semuanya hitam, gelap. Jadi dia nggak lihat burung nuri model apa, warna apa, dia nggak tahu, saku. Dia nggak lihat burung nuri terbang di atas pohon, ya, dia tidak ngerti. Dia cuma dengar apa kata orang. Nah, itulah orang buta. Ada banyak orang buta secara rohani. Mata mereka memang secara jasmani tidak buta, tapi mata roh mereka buta. Kenapa? Karena mereka, Bapak Ibu sekalian, ya, makanya itu pengurapan Roh Kudus itu salah satu cara untuk apa? Melepaskan kita dari kebutaan rohani. Sehingga apa, saudaraku, seperti Paulus yang ketika dia mengalami ada cahaya dari langit, tiba-tiba jadi buta. Setelah pengurapan Roh Kudus, dia jatuh, dia bisa dengar suara Tuhan dan matanya langsung terbuka. Amin, ya. Saudara, itu penting. Jadi pengurapan Roh Kudus menyingkapkan segala sesuatu yang dulunya kita nggak lihat, sekarang bisa lihat. Yang nggak tahu jadi tahu, nggak ngerti jadi ngerti, nggak paham jadi paham. Nah, itu luar biasa sehingga kita bisa bedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, ya. Tuhan memberkati kita sekalian di pagi ini, dan Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Terima kasih, Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Bapak Pendeta. Amin. Dan terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam gereja CLCC ini. Pagi hari ini kami berkumpul berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pagi hari ini kami tergerak bisa berkumpul bersatu bersama-sama untuk memuji nama-Mu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami semua. Berkatilah doa kami di pagi hari ini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan,
kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Karena tanpa gerakan-Mu ya Tuhan, kami semua tidak bisa hadir di sini. Ya Yesus. Dan gerakanlah untuk Bapak Ibu yang saat ini belum bisa hadir ya Tuhan. Ya. Gerakanlah ya Tuhan agar Bapak Ibu semuanya bisa hadir ini untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-firman-Mu. Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ucap syukur ya Tuhan, di awal sampai akhir ini kami dapat mendengarkan firman-Mu dalam keadaan sehat Ya walafiat. Yesus. Tuhan, kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Karena tanpa gerakan-Mu kami tidak bisa menghadiri Ya benar. ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang sudah menaikkan doa yang sangat indah di pagi hari ini. Tuhan berkati Bu Yeti. Amin ya Bu Yeti ya. Amin. Amin, Oke. Pak. Amin. Terima kasih. Praise God. Selanjutnya mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu kita dari Jayapura, Papua, Ibu Weli Hukubun. Ya, kepada Ibu Weli Hukubun, waktunya dipersilakan. Haleluya. Oke. Pendeta belum tampil. Ya. Dia sebentar ya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, silakan Ibu Weli. Pertama-tama saya minta maaf karena saya tidak baca WA mungkin untuk tugas ya. Ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan doa profetik di pagi hari ini pada bangsa dan negara dan Yes. kepada gereja CLCC. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the I Lord. receive. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weni Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weni Hukubun. Oke, Amin. selanjutnya. Makasih Bapak Pendeta. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari kota Sidoarjo. Iya, terima kasih Pastor. Waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah CLCC Zoom online. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat serta perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 30 Maret tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah Ibu Linda Effendi di Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Celestiawati di nomor 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Maret tahun 2024, Pastor John Sarbunan Emma dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 27 Maret tahun 2024, yaitu Saudara Sastra Manggala Purnama Putra Kahubung, putrinya Ibu Nina Armedi dari Kediri. Yang kedua, tanggal 28 Maret 2024, anak Emily Cassandra, cucunya Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Silafati dengan nomor 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Ada seperti yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo dengan begitu antusiasnya ya. Tuhan berkati Pak Lukas. Dan sebagai tambahan, ya Tuhan berkati ya Pak Lukas. Sebagai tambahan Bapak Ibu, nanti teman-teman yang ikut dalam pelayanan untuk acara pemberkatan nikah, nanti sebentar ada training jam 4 sore. Dan untuk khusus tim ya, pelayanan yang menangani pernikahan, nanti sebentar sore ada training ya, jam 4 sore lewat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga semua teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik itu host, kemudian yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman yang baru maupun yang lama, atau yang ingin mau melayani, ingin mengerti tentang apa itu tugas host, apa itu tugas yang menaikkan doa profetik, apa itu tugas yang menyampaikan pengumuman. Nanti trainingnya di hari Selasa ya, besok sore. Nanti saya akan melatih ya bagaimana cara memimpin sebagai host ya. Jadi saya harap teman-teman semua bisa ambil bagian ya, bisa mengerti tentang cara untuk memulai dari hal yang sederhana ya.
Nanti semua pasti bisa ya. Teman-teman yang sudah melakukan itu, mereka juga dari awal mulai ya, dari nol ya. Saya juga dulu dari nol ya. Sehingga akhirnya bisa semuanya. Oke, Bapak Ibu ya. Untuk yang mau melayani besok, nanti kita akan ketemu ya. Sore untuk training ya, baik yang sudah lama maupun yang masih baru, supaya mempertajam kita punya skill ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ibadah kita sebentar lagi kita akan tutup. Kalau ada pergumulan, ada permohonan doa, bisa langsung disampaikan saat ini atau bisa kirim ke layar chat monitor dan nanti saya akan doakan ya Bapak Ibu sekalian. Pak Pendeta izin. Ya, silakan Ibu Beli. Ya, Pak Pendeta mohon topangan doa buat urusannya cucu kami Aren. Aren, ya, siap. Kemarin kami keluarga sudah kumpul dan sesuai dengan apa yang terjadi untuk anak cucu kami Cici ini, temannya Aren. Ya. Orang tuanya pada saat itu karena dia mau menyampaikan kalau dia mengikuti iman percaya Aren, sehingga orang tuanya menyangkal dia dan suruh dia keluar dari rumah. Tapi setelah kemarin kami keluarga kumpul dan memang prosesnya sudah jalan, sudah dibawa ke gereja. Kemarin dia buat pernyataan di gereja, menyampaikan kalau dia mau mengikuti iman percaya buat Tuhan Yesus. Sudah dilangsungkan kemarin, namun setelah sore kami kumpul dan rencana tanggal 1 dia Cidi dan baptis. Nanti tanggal 11 April mereka menikah, namun setelah keluarga besar kumpul dan ada pendapat yang baik, saran yang baik untuk kami tidak harus melakukan apa yang sudah direncanakan sama bapaknya Aren, mamanya Aren, namun kami harus keluarga pergi untuk pendekatan dengan orang tuanya Cici untuk mendengar langsung seperti apa isi hati mereka, itu yang kemarin disepakati. Untuk itu Bapak Pendeta mohon doa supaya Roh Kudus bekerja mau menyelesaikan dengan hal yang baik yang kita semua kami inginkan dalam kehidupan, supaya mereka menerima dan hasil pertemuan nanti hasil juga yang baik. Seperti itu Bapak. Roh Kudus bekerja buat mereka untuk tidak membuat hal-hal yang tidak kami inginkan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta untuk kepangan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Beli Ukubun untuk infonya ya. Memang ini kita perlu doakan untuk cucu Bu Weli ya, cucu ponakan, anak Aren ini, karena ini calon istrinya memang dari Muslim ya. Jadi biasanya kalau nanti mereka sudah punya anak, bayi itu pasti dari pihak perempuan orang tuanya pasti akan senang ya, pasti akan bahagia mendapatkan. Memang awalnya ya terjadi seperti ini memang butuh waktu, tapi saya percaya Tuhan buat waktunya indah ya. Semua indah pada waktunya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Kita akan berdoa dulu ya, saudaraku. Mari arahkan tangan di depan layar monitor. Haleluya. Untuk anak Aren, kami doakan dalam nama Yesus. Kekuatan kuasa Allah melimpah atasmu, hikmat akal budi turun atasmu, sehingga Tuhan menaruh perkataan-perkataan yang penuh kuasa dalam mulutmu. Dan juga untuk keluarga besar Aren, Hukubun, Defretes, hikmat akal budi juga turun atasnya saat mereka mengadakan pendekatan dengan pihak dari calon istri Aren ini. Kami doakan dalam nama Yesus. Percaya kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini. Tuhan berikan mereka hati yang lembut, hati yang taat, hati yang Tuhan percaya, menjauhkan daripadanya hati yang keras dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan pakai Aren menjadi terang Kristus bagi pihak keluarganya. Beri mereka masa depan penuh harapan, bukakan jalan, sehingga Aren boleh sebagai seorang suami yang bertanggung jawab untuk kehidupan istri dan anak yang ada dalam
rahim calon istrinya ini kami doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik sampai pada proses kelahirannya. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera untuk Bu Weli, keluarga besar Hukubun, sehingga mereka boleh ya Tuhan bisa Tuhan menjadi berkat dan kesaksian bagi keluarga dari Tuhan orang tua calon mertua Aren. Ini doa kami kepadamu. Terima kasih untuk proses pembaptisan dan juga untuk CD dan pemberkatan nikah kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini. Bu Beli juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Keluhan apapun yang kau rasakan saat ini kuasa Tuhan sudah memulihkan, menyembuhkan engkau. Terima dengan iman hari ini. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan juga turun untuk Ibu Yeti Sulistyo ini. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan akan buat engkau mengalami keberuntungan, keberhasilan. Tuhan jauhkan dari segala bahaya, musibah. Tuhan menyertai engkau. Saat ini juga engkau dalam genggaman tangan Tuhan. Karena tangan yang kuat sedang memegang engkau, sedang menopang, memapa engkau, sedang merangkulmu, sedang membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat kemudahan, kelancaran dalam setiap usaha bisnismu. Semua akan berjalan satu persatu, akan terselesaikan. Berkati Ibu Yeti dan semua anak mantu cucunya, Tuhan beri engkau kekuatan, kesehatan, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan sudah lihat hatimu, bahwa engkau ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan taruhkan itu makin kuat dalam dirimu, sehingga engkau hanya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu masalah segala yang dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, itu semua Tuhan tambahkan kepadamu. Baik itu kekayaan, kehormatan, kehidupan Tuhan berikan kepadamu. Jangan takut Bu Yeti, Tuhan menyertai engkau selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan juga berkati Pak Lukas saat ini, bersama dengan adik Kesia Temi, Tuhan menyertai engkau kemanapun, dimanapun engkau berada saat ini. Kuasa Tuhan turun atasmu, Tuhan buat kelancaran, kemudahan, Tuhan berikan keberuntungan, kemujuran, rezeki, bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang, tetap naik, tidak turun, berhasil, tidak gagal, menang, tidak kalah, beruntung, tidak rugi, dalam nama Yesus. Tuhan buat engkau tetap sehat, Tuhan buat engkau mencapai apa yang belum tercapai, Tuhan membuat engkau mengalami Tuhan satu percepatan waktu Tuhan, sehingga semua bisa terrealisasi. Rencana menjual hotel yang ada di Tretes, kami doakan atas perkenanan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan, kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Ini doa kami kepadamu, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu. Kami juga doakan ya Tuhan, Ko Anto, dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau Ko Anto, Tuhan beri engkau kekuatan, perlindungan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, menyertai engkau. Tuhan membuat engkau berhasil, beruntung. Toko yang engkau sudah buka di Pasar Turi, Tuhan kirimkan pembeli, pelanggan, dan customer yang banyak, sehingga omsetmu, ordermu makin bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang dalam nama Yesus. Tetap percaya, mujizat masih terjadi, bahkan mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan melihat itu akan terjadi. Berkati Ko Anto, buat dia berbahagia bersama dengan istri, anak, mantu, cucunya. Dalam perlindungan Tuhan sempurna, kami bersyukur Tuhan sudah sembuhkan cucunya, anak Yosefin. Dia boleh ceria lagi. Tuhan berkati Yosefin ya Tuhan, berkati ya Tuhan orang tuanya, dan juga berkati segala yang didoakan Ko Anto. Tuhan sudah mendengar doamu. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Ibu Nina dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi engkau lebih dari siapapun, orang-orang terdekat, bahkan lebih dari dirimu sendiri. Tuhan mengerti segala yang sedang engkau doakan hari-hari ini. Dan dalam beberapa waktu ke depan engkau lihat perkenanan Tuhan, tuntunan Tuhan akan menuntun engkau, membawa engkau makin hari, makin dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Tuhan membuat engkau berhasil, beruntung dalam nama Yesus. Tuhan menaruh kuasa dalam mulutmu, apa yang kau ucapkan, apa yang kau perkatakan, oleh karena kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, dan ada kuasa itu akan terpancar, akan dinyatakan Tuhan. Berkati Ibu Nina dalam nama Yesus. Tuhan akan menyediakan semua yang kau butuhkan di waktu-waktu ini. Dan Tuhan juga menyertai putranya yang juga besok berulang tahun, kami doakan di dalam nama Yesus. Mari Bapa, sertai dia dalam pelayaran, dijauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana, dari kecelakaan, dari gangguan roh-roh jahat, bahkan dari tangan-tangan jahil, dari pandangan mata orang-orang jahat. Tuhan sertai Sas, dan kami percaya Tuhan berikan dia panjang umur,
kebahagiaan untuk juga istrinya yang ada di Jawa Tengah. Tuhan lindungi dari segala bahaya, gangguan apapun termasuk banjir. Tuhan, terima kasih dalam rahimnya, kandungannya, kami percaya Tuhan memberkati buah kandungannya sehingga nanti lahir seorang anak yang mereka rindukan, yang mereka nantikan, dan kami percaya bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin, yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan berkati Bu Nina, kesehatannya, engkau tidak akan lagi mengalami sesuatu gejolak di dalam pikiran hatimu, semuanya sudah diselesaikan Tuhan. Untuk Pak Aji kami doakan Tuhan jamah dia, Tuhan berikan dia hati yang baru, hati yang taat, dan dalam beberapa waktu ke depan kita akan lihat Bapak Aji sudah jamah Tuhan, Tuhan sudah berikan dia hati yang baru dan takut akan Tuhan, sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, berkati Ibu Melewati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan, Cindy, James, Tuhan berkati dan sertai mereka semua. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian nanti malam, besok pagi, dan kebaktian hari Sabtu di tempat Ibu Linda. Tuhan sudah sembuhkan dia, Tuhan sudah sembuhkan Cinyo di Nganjuk, Tuhan juga sudah sembuhkan Pastor Cornelis Ismail, Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu Rosalin Pak Brody, Tuhan juga sudah sembuhkan sahabat-sahabat yang terkasih, Ibu Joyce Putirai juga disembuhkan Tuhan. Semua yang hadir pagi ini sudah terima kuasa, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, pertolongan, dan juga sudah terima kemuliaan Allah. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Tuhan berkati Bu Weli, Bu Yeti, Bu Nina. Tuhan berkati Ko Anto, Pak Lukas. Tuhan berkati semuanya ya. Pak John. Ya. Terima kasih Ya. Pak Pendeta. Sama-sama, Bu Weli. Selamat pagi buat semua. Ya, selamat pagi. Lukas, Selamat kita. Ya, terima kasih Bu Yeti, semangat ya. Ibu Melewati, Ibu Nina, Ibu Sinta, Amin. Yanto, Ya, wow Bu Nina, Tuhan berkati. Salam buat saya Bu Nina ya. Salam Ya. buat juga Pak Haji ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless you. Bye-bye. bye-bye. Amin.